tapi jangan sampai ketularan. Jadi memang betul ada beberapa daerah defisit. Ini jawab beberapa Pak Dedi dan juga ada beberapa tadi Bapak Ibu sekalian. Ya memang beberapa daerah ada yang defisit. Seperti tadi seperti Bovendigul misalnya, Pasaman. Tapi kita nggak mau langsung mereka menyerah begitu saja Pak. Karena kita juga nggak mau juga dibodohi juga Pak dengan postur anggarannya. Ya banyak sekali anggaran-anggaran yang sebetulnya nggak efisien, sehingga kami mengeluarkan surat edaran udah Pak. Dan mohon maaf mungkin Pak Longki, kita nggak akan mengorbankan yang wajib Pak, yang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, karena itu dampaknya langsung ke masyarakat Pak. Jadi poin-poin yang kami sudah sampaikan yang tanggal 23 Februari, poinnya diantaranya adalah kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, FGD. Itu kita lihatin semua. Berapa banyak studi banding nggak perlu. Studi banding cukup sekali dibikin 4 kali. Rapat perencanaan panjang sekali, sedangkan yang dieksekusinya sedikit. Evaluasinya panjang lagi. Nah yang begitu-begitu kita pelototin Pak. Belanja perjalanan dinas dikurangi 50% untuk seluruh perangkat daerah. Sama seperti yang pusat. Kemudian belanja honorarium dengan pembatasan jumlah tim. Biasanya dibuat yang rame-rame supaya dapat honorarium semua. Nah ini harus dikurangi. Kemudian belanja-belanja yang tidak mendukung, tidak memiliki output yang terukur. Di antaranya juga masalah harwat. Itu bapak-bapak yang pernah jadi kepala daerah pasti paham banget. Kalau biasanya nanti untuk harwat perawatan dan pemeliharaan ini itu nggak dipakai, tapi begitu dipakainya di akhir tahun. Dan di akhir tahunnya 2 bulan terakhir keluar nanti belanja-belanja bon-bon fiktif untuk kendaraan, untuk perawatan yang itu sebenarnya nggak dipakai. Nah yang gini-gini kita nggak mau Pak. Masih banyak. Saya kalau mau bacakan itemnya, saya juga akan bisa share. Ini udah ada juga. Saya share dan ini sudah kami sampaikan kepada daerah. Nah kami belum pada tahap untuk turun mengecek langsung Pak. Banyak sekali Pak keluhan dari masyarakat, dari LSM yang masuk ke kami mengenai postur-postur itu. Ada yang bahkan menyampaikan tadi biaya makan minum itu pernah di Papua itu hampir ratusan miliar Pak. Yang kalau 1 hari bisa artinya puluhan miliar gitu. Dan ini yang seperti itu yang kita kurang-kurangi Pak. Jadi daerah defisit pun kita lihat juga, jangan sampai karena defisit kemudian jadi kita nganggap dia nggak ada uang, tapi ternyata dia pakai untuk kegiatan-kegiatan yang nggak perlu. Nah, ini oleh karena itu kami bentuk tim yang 24 daerah ini, kita bentuk tim Pak, tim-tim untuk mengkaji, dan timnya tim-tim jagoan Pak, mereka Pak udah pengalaman bertahun-tahun, kalau melihat anggaran sebentar udah ketahuan. Nah kemudian meskipun tentu kita kita juga meminta kepada TKPU, Bawaslu, ya mohon maaf, call kami Pak, callnya call tinggi, tolong minimal gitu Pak. Karena kalau nggak di call tinggi, nanti dilakukan, ya mohon maaf teman-teman dari KPU, bukan bapak-bapak yang di sini, ini daerah, call mereka tinggi juga, maunya maksimal. Begitu kemudian ngabisinnya bingung. Setelah itu dibuat-buat nanti kegiatan-kegiatannya yang lain. Sampai seperti di Sumatera Selatan kelebihan 80 miliar. Kira-kira seperti itu. Mungkin tempat lain juga ada yang kelebihan-kelebihan seperti itu. Kita tidak menginginkan itu. Tapi izin Pak Menteri, ya, melalui Ketua, ini juga sekaligus juga blessing in disguise Pak. Ya. Karena saya tahu kan Kementerian Dalam Negeri kan juga berperan penting dalam menyusun pedoman untuk penyusunan APBD, pengawasan dan sebagainya Pak. Jadi kalau kemudian setelah diawasi, diberikan pedoman, ternyata masih banyak ruang abu-abu, tentu ke depan harus ada pengawasan yang lebih ketat Pak dari Kemendagri Pak, pedomannya lebih jelas gitu Pak.
Karena yang Bapak sampaikan itu kan berarti ada kelemahan di Kemendagri, Pak. Karena itu bisa lolos anggaran perjalanan yang tidak masuk akal, seminar, seremoni gitu, Pak. Ya, jadi ini blessing and disguise, Pak, saya kira. Makasih. Enggak seperti itu, Pak Deddy. Ada aturannya yang melakukan review APBD untuk bupati dan wali kota itu kewenangan gubernur. Jadi kami neken gubernur. Nah, kemudian untuk review APBD provinsi itu pada Kemendagri ini Pak Agus Fatoni ini, Pak. Makanya dia pengalaman karena sudah 3 kali gubernur, ngerti dia, Pak. Ngerti dia ini enggak ini. Nah, ini yang mungkin kami lagi cari celah. Di antaranya kita akan melakukan random, Pak. Ke daerah-daerah kabupaten kota. Kemendagri tidak dilarang untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan review ketika ada laporan-laporan dari daerah. Tapi sementara ini aturannya memanfaatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah dan pelaksana itulah Bapeda. Nah, kalau dianggap ada laporan enggak efisien, kita bisa menurunkan tim. Bahkan saya pernah menawarkan waktu itu ke Komisi 2, Pak Deddy. Tolong kita bantu sama-sama awasin. Gunakanlah, Pak, power yang undang-undang memberikan kepada Kemendagri dalam Undang-Undang 23 nomor 14 berpemilihan pengawas. Bila perlu ada daerah-daerah yang Bapak anggap Kalimantan Timur Utara misalnya Bapak anggap itu ada yang pemborosan, kita undang. Menggunakan nanti Kemendagri yang ngundang gubernur, bupati, wali kota bila perlu duduk bersama di sini, kita kupas rame-rame. Enggak masalah, Pak. Selain pengawasan dari DPRD, sebetulnya pemerintah seluruh Indonesia ini juga pemerintah daerahnya itu juga menjadi kewenangan dari masuk domainnya Komisi 2 melalui Pak, melalui Kemendagri, Pak. Kami siap, Pak. Dan kita siap sama-sama, Pak, ngerjakan, Pak. Kemudian